Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana 'anittibail hawa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, sampailah kita pada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan demi Ramadan, saum demi saum menjadikan latihan demi latihan kepada kita, sehingga layaklah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Baik ikhwatu iman, berbicara tentang saum, sebagaimana kita ketahui, saum terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada saum wajib, yaitu sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, yakni saum Ramadan. Kemudian ada saum sunnah yang pelaksanaannya lebih banyak dibandingkan dengan saum wajib. Yang pertama ada saum sunnah harian, yang kita ketahui yaitu saum sunnah Daud, sehari saum dan sehari berbuka. Kemudian ada saum sunnah pekanan, yakni saum sunnah Senin dan Kamis. Terakhir ada saum sunnah bulanan yang biasa kita lakukan di pertengahan bulan pada tanggal 11, 12, dan 13 yang kita kenal sebagai saum sunnah ayyamul bid. Nah baik, selain dari saum wajib dan saum sunnah, juga terdapat saum-saum yang dilarang. Nah pelarangan saum ini jika kita ingat, saum adalah hal yang baik dan tentu akan mendatangkan pahala jika dilakukan. Namun ternyata terdapat beberapa saum yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Nah ini menunjukkan tentang ibadah dan juga ketakwaan kita terhadap Allah. Sebab ibadah bukan hanya tentang melaksanakan, tetapi juga meninggalkan. Saat kita melakukan hal-hal yang diperintahkan, maka tentu itu akan mendatangkan kebaikan. Namun di samping itu, saat kita meninggalkan hal-hal yang dilarang, itu juga akan mendatangkan kebaikan. Dengan dicontohkan beberapa saum-saum ini, yang dimana jika kita meninggalkannya, maka tentu akan mendatangkan kebaikan. Sebab tadi setelah diingatkan bahwa ketakwaan itu bukan hanya tentang melaksanakan, tetapi juga meninggalkan. Nah tentu di sini ada bentuk penghambaan, pengabdian diri kita kepada Allah, bahwa ibadah bukan hanya tentang mengedepankan hawa nafsu, tetapi juga tentang ketaatan. Baik, beberapa saum-saum yang dilarang pada kesempatan ini insya Allah akan dibahas. Yang pertama adalah saum wisol. Wisol berasal dari bahasa Arab yang berarti menyambung. Artinya, saum ini adalah saum yang dilakukan tanpa berbuka, baik tanpa makan ataupun tanpa minum, yang dilakukan sehari, 2 hari atau lebih, dan dilakukan secara terus-menerus tanpa berbuka. Nah, pada saat Rasulullah SAW beliau masih hidup, beliau pernah melaksanakan saum ini. Namun ini dikhususkan hanya untuk Rasulullah saja. Bahkan beliau melarang umatnya untuk melaksanakan saum wisol ini. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali. Qalu innaka tuwasilu, qala inni lastu mislakum, inni at'amu wa asqa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melaksanakan saum wisol. Para sahabat saat itu berkata, namun bukankah Anda sendiri melakukan saum wisol? Beliau bersabda, aku tidak sama dengan keadaan seseorang dari kalian, sebab aku diberi makan dan diberi minum. Bahkan dalam riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal wisali marrataini. Qila innaka tuwasilu, qala inni ubitu yut'imuni rabbi wa yasqini faqlifu minal amali ma tutiquna, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian melaksanakan saum wisol. Di sana disebutkan marrotaini. Rasulullah menyebutkan sampai 2 kali. Kemudian para sahabat berkata,
bukankah engkau juga melakukan saum wisol? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku tidur seraya diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Oleh karena itu, kerjakanlah amal yang disesuaikan dengan kemampuanmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, saum yang dilarang adalah saum ad-dahar, yaitu saum yang dilaksanakan sepanjang tahun. An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la soma man somal abada marrataini. Dari Abdullah bin Amr, beliau bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk saum orang yang melakukannya selama-lamanya atau dilakukan secara terus-menerus. Dalam riwayat lain, hadis diterima dari Abu Qatadah, anna Umar sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa biman yasumud dahra kulluhu qala la soma wala aftar. Dari Abu Qatadah bahwasanya Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan saum sepanjang masa? Beliau menjawab, yang saum itu selama-lamanya dan tidak berbuka. Hadis riwayat Abu Daud. Baik ikhwatu iman, terkadang jika kita telah terbiasa melaksanakan saum sunnah itu membuat kita ketagihan. Nah, terkadang kita terlalu menikmati saum sehingga terkadang-kadang kita juga ingin melaksanakan dan memaksimalkan amal dengan ibarat ingin bersaum selamanya. Nah, hal ini dilarang oleh Rasulullah. Bahkan beliau menyebutkan, kalaulah kita ingin melaksanakan dan melatih diri dengan saum, maka saumlah seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud. Beliau pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat, salat yang paling dicintai di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud. Beliau tertidur di malam hari, kemudian terbangun di sepertiganya dan tidur lagi di seperenamnya. Kemudian untuk saum, beliau saum sehari dan berbuka sehari. Nah, maka kalaulah kita ternyata mempunyai tenaga dan bersemangat untuk melaksanakan saum, boleh dilatih dengan melaksanakan saum Daud, yaitu sehari saum dan sehari berbuka. Baik, yang ketiga adalah larangan saum pada hari syak. Syak artinya ragu. Ragu ini berkaitan dengan keraguan-raguan apakah hari tersebut masih di bulan Sya'ban atau justru sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Jikapun ada kemungkinan telah memasuki tanggal 1 Ramadan tapi ternyata belum ada persaksian hilal. Nah, maka Rasulullah melarang kita untuk melaksanakan saum di hari tersebut. Sebagaimana beliau melarang, man shoma yaumasyakki faqad asa Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang saum pada hari syak maka sungguh telah bermaksiat kepada Abu Qasim, yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat adalah larangan saum bagi wanita yang ada suaminya dan tanpa izin suaminya. Di sini disebutkan la tasumul mar'atu wa ba'alaha syahidun illa biidnihi. Janganlah seorang wanita, maksudnya istri, melaksanakan saum sedangkan ada suaminya di sisinya kecuali dengan seizinnya. Nah, baik ikhwatu iman, khusus untuk saum ini adalah saum sunnah saja. Nah, hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan antara suami dengan istri. Yang kelima, saum yang dilarang adalah saum pada hari Idain, yaitu pada 2 hari raya. Hadis diterima dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumin nahri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melaksanakan saum pada 2 hari, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dalam suatu kesempatan Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang pelarangan saum di kedua hari raya ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah pernah bersabda bahwa larangan saum di
hari Idul Fitri adalah sebagai hari berbuka setelah kita melaksanakan saum sebulan lamanya, sedangkan larangan saum di hari raya Idul Adha adalah hari di mana biasanya kita menikmati hewan kurban. Nah, bahkan para ulama bersepakat larangan melaksanakan saum pada 2 hari raya ini dikarenakan Idul Fitri maupun Idul Adha adalah hari raya yang dimiliki umat muslim. Nah, biasanya di sini umat muslim merayakannya dengan berbagai kesenangan. Nah, maka tentu saja kita menikmati makanan dan hidangan adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, larangan saum pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hadis ini diterima dari sahabat Ka'ab bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa ausabnal hadatsan ayyamat tasyrik fanada annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun wa ayyamu minan ayyamu aklin wa syurbin. Ka'ab bin Malik, beliau pernah diutus bersama Aus ibnu Hadatsan pada hari tasyrik. Lalu mereka berdua berseru, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Dan pada hari Mina, maksudnya hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, adalah hari-hari untuk makan dan minum. Dan yang terakhir, larangan saum bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Sebagaimana hadis Nabi, alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum, bukankah wanita yang sedang haid itu tidak sholat dan tidak saum? Di dalam riwayat lain disebutkan, alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum, qulna bala, qala fadzaliki min nuqsani dinika. Bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak sholat dan tidak saum? Kami menjawab benar. Beliau berkata itulah kekurangan agamanya. Baik ikhwatu iman, Masya Allah, Islam hadir dengan segala kesempurnaannya, tidak lepas juga perhatiannya terhadap kaum muslimah. Nah, jika ternyata ditilik dari kacamata medis, wanita yang sedang haid sebetulnya dia sedang mengalami kesakitan atau penyakit. Nah, maka ternyata tinjauan para ahli medis berkaitan dengan larangan saum bagi wanita yang sedang haid itu berkaitan dengan wanita yang sedang haid itu sedang tidak dalam kondisi baik, sebab sedang mengalami ketidakstabilan hormon, bahkan juga mengalami penurunan emosi dan sebagainya. Nah, maka jika kita melaksanakan saum dalam keadaan haid, itu akan mempengaruhi orang tersebut, bisa menambah kelelahan dan bahkan mungkin bisa menjadikan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Baik ikhwatu iman, demikianlah sebagian hadis tentang beberapa hari yang dilarang untuk melaksanakan saum. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Selalu kita pungkas dengan doa, semoga Allah kuatkan kita dan istiqomahkan kita dalam beramal soleh. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.